Halo sahabat non sayang, kembali lagi dengan bincang-bincang seru kita dengan kami podcaster. Saya Intan Larasati dengan teman saya Takizes Elva. Hari ini kita kedatangan tamu yang hebat yang akan berbincang-bincang dengan kita mengenai dunia perkuliahan. Boleh dikenalkan namanya Kak? Baik, dari saya, nama saya Nelly. Halo Kak Nelly. Halo. Saya sekarang semester 5, saya kuliah di UMB. Sekarang saya semester 5 program studi manajemen. Oke. Baik, perkenalkan nama kakak Rahmat Putra Jaya. Kakak semester 1 di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jurusan kakak Kesehatan Masyarakat. Baik, perkenalkan nama kakak Muhammad Radit. Kakak dari jurusan hukum dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu semester 3. Oke Kak. Nah jadi kakak ini dari kampus UMB, dari kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Boleh ceritain sedikit Kak tentang kampusnya? Oke, dari saya. Oke, boleh ya. Udah lama yang udah semester 5. Awal-awal dulu saya asli orang Kepayang. Saya alumni dari SMK Negeri 5 Kepayang. Dan hari ini kami bertugas buat sosialisasi ke daerah Kepayang. Dan hari ini kami berkesempatan di MAN 1 Kepayang ya benar ya. Nah, untuk di perkuliahan sendiri saya dulu awal-awalnya agak takut ya. Takut. Yang pertama saya dulu perempuan, belum pernah tuh ke Bengkulu. Takut di Bengkulu tuh kayak gimana ininya, lingkungannya gitu ya. Kalau kita perempuan kan harus waspada gitu. Jadi awal dulu tercetus mau kuliah karena dorongan dari orang tua yang pertama ya, dan juga keinginan diri sendiri berkuliah. Dan saya mau dulu program studinya manajemen, tapi itu dulu saya awal kuliah itu belum kepikiran buat kuliah, jadi untuk ke negeri, jadi udah lewat waktu pendaftarannya. Jadi saya milih universitas swasta yang ada program studi manajemen yang bagus, maka saya memilih Universitas Muhammadiyah Bengkulu gitu. Dan awal-awal itu bener kayak tadi, saya awalnya takut, belum nggak ada teman, apalagi saya yang dari Kepayang, dari SMK itu saya sendiri tahun itu, jadi nggak kenal teman-teman yang lain. Tapi hari pertama itu kami mulai ospek, udah pendaftaran. Saya daftar dulu Juni apa Juli kayak gitu. Ada grup gitu di Telegram, jadi saya sok asik aja cari teman. Sok asik cari teman di Telegram, chat-chat, terus pas ketemu di ospek jadi cari tahu, jadi kenalannya di ospek gitu awalnya. Untuk perbedaan dari SMA ke kuliah itu sangat jauh berbeda ya. Awalnya saya nggak tahu kuliah itu bakal kayak gitu. Saya kira kayak SMA ya belajar, lihat guru kasih materi kayak gitu. Taunya di kuliah tuh gak kayak gitu. Cuma 4 bulan perkuliahannya, liburnya lama 2 bulan. Masuk, dosen ngasih materi, udah tuh dikasih tugas. Kasih tugas, kita mandiri, cari materi sendiri, cari ilmu sendiri, cari sering juga tuh disuruh observasi kayak buat laporan gitu kan awalnya. Oh kayak gini, ternyata nggak kayak SMA ya, berbeda ya. Beda. Terus di manajemen itu juga banyak orangnya, mahasiswanya. Tahun saya itu ada 200 orang lebih, 5 kelas. Nah di situ banyak tuh dari program studi dulu cari temannya. Di situ kenal ternyata ada juga dari Kepayang, tapi bukan SMK, dari SMK 5. Jadi kenalan, ternyata dia juga orang Kepayang. Tapi ada yang satu kelas, ada yang beda-beda kelas. Nah di situ. Terus ketemu juga tuh sama yang dari luar Kepayang. Dari luar Kepayang ada yang dari Kaur, dari Bengkulu Selatan, daerah Lebong juga. Kebetulan saya aslinya orang Rejang, jadi bahasa Rejang. Terus kenalan sama yang lain-lain, ternyata bahasa di Bengkulu tuh beda-beda. Rejang juga, Rejang juga beda-beda di Lebong. Iya, di Lebong beda. Kepayang kan ada yang beda-beda. Ngomong apa? Bahasa apa kok beda gitu. Akhirnya kalau lagi kumpul-kumpul tuh bicaranya pakai bahasa Bengkulu, pakai bahasa Indonesia. Terus kalau udah sesama Rejang, karena menghargai yang lain kan, dia pakai bahasa Rejang, walaupun kadang tuh agak beda. Ngomong apa? Itu sih. Oke, kalau Kak Rama? Oke. Kalau kakak sih baru masuk sih, tapi awal-awal kemarin kakak tuh kayak bingung ya masuk kesehatan tuh. Banyak yang nanyain, mahal nggak ya, mahal nggak? Oh kalau masalah biayanya nggak mahal, murah banget. Malahan fasilitasnya udah lengkap banget.
Karena setiap kelas, ruang kelas itu udah difasilitasi AC, Wow. wifi. Iya, gimana nggak enak? Iya, Iya. kemarin tuh kayak bingung, wah kesehatan ini pasti mahal kan? Aduh, mungkin nggak terbiaya. Ah, itu hanya omongan saja. Kalau belum kita buktikan, berarti belum tahu kan? Ya, memang kalau omongan itu memang menakutkan. Tapi kalau kita udah bisa bayar, alhamdulillah kakak sekarang udah semester 1 mau semester 2 nih. Nah, Kemarin udah selesai ujian akhir sekolah akhir. Nah, sekarang kakak promosi ke Payang nih karena kakak ini asli orang Payang. Karena kakak ini asli orang Payang, desa kakak Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, dan kakak ditugaskan di Kepayang. Kakak nggak mau ditugaskan ke luar provinsi, ke luar kabupaten. Kakak nggak mau karena kakak mau memotivasi adik-adik kakak yang ada di Kabupaten Kepayang. Iya, kalau kakak ditugaskan di mana, kakak itu nggak bisa karena kakak nggak ada yang kenal kan. Jadi kita harus saling berkomunikasi, itu harus saling kenal kan, kayak gitu. Iya. oh, kalau Kak Radin sendiri? Mungkin pengalaman pertama kakak ya Iya. ketika masuk kuliah. Pas pertama-tama itu ospek itu kakak bingung karena Iya. sama seperti Mbak Nelly tadi, kakak pertama masuk itu nggak ada alumni dari SMA kakak yang ke sana. Iya. Kakak bingung kan mau berteman dengan siapa kan, ya kakak mencari teman ya lewat grup-grup itu tadi tadi. Jadi kakak berteman kan orang. Nah pas jalannya kuliah juga itu tambah bingung kakak karena jurusan yang kakak ambil pertama itu ya bukan jurusan kemauan kakak, karena kakak kuliahnya pas awal itu jujur ya setengah hati. Oh, Ya, setengah hati. Ya, setengah hati dikarenakan pas awal ingin kuliah itu kakak sama kayak Rahmat tadi ingin masuknya ke kesehatan. Tapi dikarenakan satu dan dua hal dan beberapa faktor juga akhirnya memutuskan masuk di hukum. Tapi untuk masuk ke semester 2 semester 3 kakak terbuka lah pikirannya bahwasanya wah kuliah ini kalau kita nggak benar-benar serius bakal menghabiskan duit orang tua saja. Jadi kakak terbuka kan pikirannya mulai dari semester 2 itu ya kakak mulai merubah diri kakak, mulai semangat untuk kuliah ya sampai sekarang semangat untuk kuliah, apalagi sekarang kan ketemu mbak dan abang-abang ini kan dari duta kampus juga. Oh iya Kak, kakak-kakak bertiga kan duta kampus nih. Boleh deh cerita sedikit, apalagi kan setelah kami lihat apa semesternya jauh berbeda gitu kan Kak. Iya. Biasanya semester 3 itu nggak jauh dari semester 3 ya kan. Ini ada yang semester 1, ada yang semester 5, jadi agak bingung. Boleh Kak dijelaskan? Aku ya. Jadi pendaftarannya itu setiap tahun itu dibuka dari Oktober buat seleksi duta kampus. Itu seluruh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu boleh ikut, tapi dengan syarat maksimal semesternya itu semester 5. Nah, di situ tuh di semester ganjil ya. Iya, Kan di semester semester ganjil. ganjil sebelum UTS itu sudah ada pembukaan pendaftaran. Jadi kalau yang mau ikut itu semester 1, 3 sama 5. Kalau yang mau ikut kan. Nah, nanti setelah daftar tuh ngikuti seleksi kita berapa lama ya pendaftarannya itu kemarin kalau nggak salah 1 bulan pendaftaran waktu Iya, pendaftarannya ada tuh seleksi 4 hari banyak tuh seleksi tes tertulis Iya. wawancara juga ada tes bakat jadi nampilkan aja bakatnya kan Iya. nah gitu terus udah seleksi yang 3 hari itu baru ditentukan kelulusannya kemarin banyak daftar ya tapi yang Iya. dipilih itu yang benar-benar Cocok gitu ya alhamdulillah kita bertiga dapat kemarin tahun kita 13 pasang ya, Oh, iya, 13 sama. pasang, 13 cowok, 13 cewek. Kalau tahun sebelumnya itu 12 cewek, 12 cowok gitu. Oh, oke. Nah, jadi karena tadi seleksinya panjang, kira-kira apa sih Kak benefitsnya jadi duta gitu kan? Sampai orang-orang berbondong-bondong mau gitu. Banyak ya, silakan. Iya, benar. Banyak banget. Kalau ditanya untuk benefit yang jelas banyak banget ya. Yang pertama itu duta itu sama dengan kalau kami menyampaikannya itu sebagai artisnya kampus. Artis dadakan. Iya udah. Jadi kita tuh kadang yang nggak tahu, kita tidak tahu kayak dengan orangnya. Iya. Orang tuh bisa tahu dengan kita. Oh iya, betul. Habis itu relasi kita juga banyak. Habis itu ya nambah pengalaman, wawasan, itu lah. Mungkin Pak. Oh iya, boleh ditambah Kak. Oh, kalau saya kemarin
baru nian masuk UMB udah ikut seleksi duta kampus. Kemarin tuh saya berpikir nggak akan dapat saya karena saya masih muda ya, masih semester 1, baru masuk 1 bulan kok malah ikut organisasi duta kampus. Iya, karena niat tadi dengan tulus hati benar-benar mau ikut seleksi, ikut semua, dan alhamdulillah kemarin terpilih karena dipercaya. Kalau dipilih kan terpercaya karena jadi alhamdulillah terpilih mengikuti seleksi, akhirnya sampai selesai. Oke, keren sih, keren. Di UMB sendiri tuh Kak, fasilitasnya apa aja tuh? Kayaknya wow banget kan? Wah, iyalah. Jujur ya, kalau aku dulu pertama kali lihat UMB itu di Instagram. Nah, postingan tuh yang gedung Ahmad Dahlan, namanya gedung Ahmad Dahlan, itu bentuknya tuh kayak kapal. Kayak kapal, bangunan itu 6 tingkat. Kakak baru tahu itu 6 tingkat. Boleh Awalnya nanti cari tahu Kak. Iya, Belum tahu nih. boleh. Searching aja di Google. Oke. 6 tingkat. Kalau dilihat dari Instagram tuh kayaknya nggak terlalu besar, tapi kayak kakak pikir kan mungkin itu fotonya dari jauh, jadi mungkin itu tuh besar kan, gedungnya kan bukan besar kecil gitu, nggak yang se-6 tingkat itu. Itu dulu awal-awalnya. Terus waktu udah masuk, kita belum diizinin ke daerah gedung ya, waktu ospek ya, Iya, ospek belum. dulu. Kalau mereka udah ada di sportatorium, Iya. udah nggak panas-panasan kalau Buat tahu di mereka. kan? Di sportatorium itu tempat mereka ospek, tempat kegiatan olahraga itu bisa nampung 5.000 lebih ya. Ya, Sering juga disewa buat acara konser. Kemarin ada konser Piara. Ya. Nah, kalau kemarin di tahun saya itu belum ada, masih proses pembangunan. Iya, nanti nggak panas-panasan lagi. Kalau ospek di UMB nggak panas lagi. Kalau saya dulu tahun 2022 duduknya di atas terpal, di atas kerikil-kerikil, panas. Nah gitu. Berarti perkembangannya pesat dari Iya. 2022 sampai ke 2023 ini udah. Iya, Wah, ini berdua udah lah. Oh, ini udah 23 Ini 23, 2023 udah selesai, udah dipakai. Iya, udah. Saya yang belum. Zaman aku dulu first time ya, Pak. Heeh, Ya. selesai. Iya. Terus lanjut lagi waktu kuliah masuk tuh kebetulan saya di kampus 4, yang lain juga di kampus 4. Di kampus 4 itu Fakultas Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial sama Kesehatan kan? Yang di kampus 1 itu keguruan sama teknik sama peternakan. Nah, saya di kampus 4. Nah, masuk tuh awal-awal tuh katanya kita ada di grup tuh, nanti bakal di ruangan katanya AD8 namanya. AD8 di mana itu keren banget. Nah, masuk pertama kali ke gedung tuh, lihat apa nih? Ternyata ada lift di situ tuh. Wow. Saya nggak berani, serius, belum berani pas awal masuk. Ternyata ada lift Iya, gitu ya. nggak berani ke situ tuh. Mau masuk lift tuh takut ke sawah kan, Iya, iya. jadi naiklah tanggo tuh sampai lantai 3. Iya. Ternyata nyari tuh di lantai 2 mana ada 8 enggak dong. Naik lagi lantai 3, ada 8. Oh, di sini. Terus pas turunnya karena udah ketemu kawan kan, sama-sama takut di lift, jadi mau coba yuk situ tuh. Kau bisa ya? Tidak bisa. Ayo pencet-pencet bae ikut. Jadi kebetulan nunggu tuh belum ada orang yang turun tuh. Jadi ada yang kakak tingkat kayaknya ya, dia masuk lift, jadi kami ngikutin. Kami lihat lah, oh dipencet kayak gitu. Nanti terbuka sendiri, ternyata kayak gitu. Terus nggak perlu lagi beli kuota di sana tuh, wifi-nya udah ada ya kan. Wifi seluruh mahasiswa itu bisa menggunakan secara gratis, kencang tentunya. Jadi nggak perlu lagi beli kuota. Tuh. Enak ya. Iya. Kalau dari Kak Rahmat sendiri apa tuh fasilitas yang menurut Kakak wow gitu? Kalau dari kakak sih, wow semua. Wow semua. Iya, kemarin tuh awal-awal masuk kan nggak berani naik lift. Jadi kakak naik tangga darurat. Iya. Pas awal-awal ada teman nih, kayak mana naik ini? Saya nggak ngerti kan, nggak pernah. Di Kepayang mana ada gitu kan? Iya. Ya udah, saya ajarin ini ya. Kalau mau naik lantai 3, pencet aja lantai 3. Nanti gerak sendiri, buka sendiri. Oh, kita masuk tinggal ini pencet. Oh, ya udah berarti paham. Tapi ini ya pakai ini lah, enggak. Udah mau lagi ya, lewat Iya, enggak Iya. Oh, berarti hampir mirip itu tadi ya. Iya. Kalau ini Kak Radin? Ya mungkin sama Cak yang Bang Rahmat dengan Mbak Neri tadi. Awal-awal tuh Cak
kita mau dusun lah, orang dusun kan. Kita mau lift, itu arti naiknya. Abang dulu sebulan naik turun tanggung kuliah tuh. Wah, sebulan nanggung juga. Karena udah bisa naik. Iya, belum berani. Satu hari berani. Mbak kalau kayak itu, aku kalau kawan kan dengan kawan, itu berani. Karena udah bisa bercanda kan. Kalau dengan pasti naik tanggung sampai kalau ternyata jadi, tak apa. Tapi di hukum ada lab itu juga kan? Ya, di lab hukum tuh ada lab peradilan juga. Itu khusus untuk anak hukum. Nah, di situ tuh kita belajar caranya menjadi jaksa, menjadi hakim di situ Jadi diterapkan. bisa duduk di kursi hakim. Bisa, langsung nih bisa langsung. lalu langsung Iya, Ada seragamnya juga. Iya. Wow, jadi Iya. ya, jadinya. Iya. Iya. Oke, terus pastinya waktu masuk kuliah ada enaknya, Iya, ada tidak ada enaknya. enaknya. Kalau enak tidaknya menurut kakak-kakak di sini apa tuh? Bisa Bisa ada enak. nggak bagi-bagi kami? Apa ya? Kalau ngomong tidak enak nih, tidak enaknya dikit, banyak enaknya. Oh, iya. Paling kalau tidak enak tuh kalau lagi ada tugas, paling semua kan. Kalau udah semester 5 tuh pertemanannya tuh udah mengecil. Jadi awal-awalnya kenal banyak orang, itu tuh bakal terpilah sendiri gitu. Teman-teman kita bakal suka, kita mau yang jadi teman-teman tuh yang kayak gimana, teman-teman yang aktif atau teman-teman yang mau organisasi atau teman-teman yang kupu-kupu yang goyang-goyang. Kami juga di manajemen tuh 5 kelas awalnya dan sekarang jadi 4 kelas karena yang beberapa orang tuh ada beberapa alasan dia meninggalkan perkuliahan tidak menyelesaikan gitu. Jadi pesannya kalau mau berteman tuh berteman sama siapa aja pokoknya. Nah, kalau yang jadiin deket, sahabat, nah itu baru dipilih yang kayak gimana yang kita mau. Yang sejalan, yang sejalan gitu Iya, ya. sejalan. Besti-bestinya gitu. Nah, ini Oh, kalau saya sih karena baru masuk sih, kalau saya anggap ya happy ya, senang sih. Tapi pas ada tugas ya kayak Mbak Nelly katakan tadi, pas ada tugas kan di SMA kan kita bisa ngerjain bareng gitu sama teman-teman. Nah kalau di kuliah itu kan nggak ada yang kenal, belum ada yang kenal, jadi kita ngerjainnya ya sendiri-sendiri ya kayak bingung kayak ya Allah banyaknya tugas ya. Tapi kalau dikerjakan kan selesai karena ngeluhnya dulu sih. Kalau Kak Radit? Kalau untuk senangnya banyak senangnya. Tapi kalau yang untuk nggak enaknya kan di kuliah pastilah dia juga merasakan tugas kan. Tugas itu salah satu yang kita kalau numpuk kan itu banyak, wah itu sakit kepala pasti kan. Stres kita kan jadi itu untuk mengerjakannya tuh. Apalagi dan deadline tuh, wah sampai begadang malam kan untuk mengerjakannya. Karena di sini kakak juga duta berarti harus bagi manajemen waktunya Ya, juga ya. iya, Antara tugas sama antara duta juga. ini aja kita lagi ujian ya. Iya. Tapi kami emang niatkan untuk promosi terlebih dahulu. Masalah ujian kan bisa nyusul. Bisa Iya. nyusul, oke. Karena Termasuk kami mau. pengorbanan juga deh sih. Iya. Yang penting bisa jalan-jalan, bisa ketemu sama adik-adik. Ya, iya. Gratis jalan-jalannya. Oke. Terus lanjut ke biaya. Tahu biayanya gimana nih Kak? Biaya kan juga salah satu yang penting kan buat jadi pertimbangan kan. Oh, iya. Kalau dari biaya, kalau dari saya sendiri, kebetulan alhamdulillah saya penerima beasiswa KIP kuliah. Wah. Terima kasih buat pemerintah yang dan juga kampus sudah mempercayakan saya. Saya angkatan itu 600 yang daftar KIP kuliah, yang keterima 300 lebih. Jadi hampir setengah yang keterima. Mereka emang seleksinya ketat, tapi ada pertimbangan-pertimbangan kan, ada yang ada pertimbangan yang kurang mampu, pertimbangan yang bersungguh-sungguh pengen kuliah, pertimbangan yang prestasinya gimana gitu dari latar belakang sebelum-sebelumnya itu kan jadi pertimbangan. Dan alhamdulillah di UMB tuh kuotanya banyak dan beasiswa juga banyak, bukan cuma KIP, ada juga Bank Indonesia ya. Bank Indonesia tuh cuma UMB satu-satunya kampus swasta di Bengkulu yang dipercayai buat bisa nerima beasiswa itu cuma 4 kampus dan UMB itu satu-satunya yang swasta gitu. Kalau biaya untuk kehidupan sehari-hari karena tadi dapat KIP kuliah jadi dapat dana bantuan juga untuk biaya hidup. Dan kakak cari karena tadi mau yang aman kan, cewek kan, tentunya di Bengkulu kan nggak ada sana, ada ini family, jadi cari kosannya yang
cukup lah untuk diri sendiri, yang bisa tidur, yang nyaman, jadi nggak yang mahal-mahal, masih terjangkau, masih bisa dijangkau melalui biaya hidup yang diberikan sama pemerintah itu tadi. Untuk biaya UKT per semester itu kalau dari manajemen sendiri masih terjangkau, masih banyak yang dari reguler nggak pakai beasiswa. Paling rendah di UMB itu 2,5 ya, Iya. di keguruan. Yang lumayan tinggi di kesehatan. Nah. Kita tahu sendiri kan, kesehatan Iya. itu banyak prakteknya. Ya, tapi nggak mahal juga, Mbak. Iya. Kalau Saya dia- nggak tahu ya. Antara kami Iya. Ini paling mahal nih. Kalau di antara kami Ya. gitu. Oh iya, kalau untuk kesehatan kenapa dibilang mahal? Karena setiap praktek itu kan membutuhkan alat-alat, kan kalau perawat kan membutuhkan obat, kalau kesmas kan lebih turun ke lapangan Iya, kayak betul, gitu. betul. Kalau kesmas kan lebih ke merawat orang kan, kalau kesmas kan lebih turun ke lapangan untuk mencegah, mencegah penyakit agar orang bisa kayak gimana ya, kayak Mencegah lebih baik. iya kayak gitu ya. Iya, Iya. Nggak ada yang sakit, jadi Iya. yang perawat ini nggak perlu merawat lagi kan, iya bukan gitu Mbak, makanya iya biar nggak ini kan. Jadi kalau bagi saya karena saya belum terima HIP-nya ya, karena masih mandiri, itu kalau kakak sendiri itu satu semesternya di 3.500.000. Oh, lumayan kalau Bisa dicicil juga kan itu kan? Bisa 3 kali nyicil. Tuh, di satu semester. Iya, semester pertama itu bisa kita bayar 3 kali dalam 6 bulan, bisa dibagikan. Karena fasilitas kesehatan lebih ekstra. Iya. benar-benar. Kalau Kak Radin di hukum? Kalau di kakak untuk biaya UKT-nya itu di bawah Kak Rahmat, yang pastinya kan itu di sekitaran 3, tapi aman. Di Muhammadiyah itu pembayaran tadi seperti yang dikatakan Kak Rahmat tadi itu bisa dicicil. Pembayaran pertama itu biasanya pas awal masuk semester, Mbak. Iya. Awal masuk, setelah itu pertengahan atau UAS atau TS juga bisa. Iya. Untuk lunasi. Iya. Langsung aja dah Kak. Boleh dong pesan dan kesannya untuk sahabat man sayang sekalian? Boleh Kak? Boleh. Boleh. Silakan keluar. Pesannya. Mungkin untuk adik-adik yang kelas 12 ya. Hmm. Untuk adik-adik yang kelas 12, harapan kakak semoga kalian bisa melanjutkan pembelajaran ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Kesuksesan bukan dimulai dari orang lain, tapi dimulai dari diri kalian sendiri. Jangan pernah takut mencoba, karena kita tidak tahu ke depannya sesuatu yang kita takutkan untuk kita coba itu bisa merubah diri kita. Oke. Boleh Kak? Oke, untuk man sayang atau man Satu satu kepahyang. kakak doakan semoga kalian lulus di kelas 12 dan mendapatkan nilai yang memuaskan dan perguruan Amin. tinggi yang lebih baik. Amin. Dan juga kakak akan menunggu kalian di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Siap. Karena kakak perempuan, kakak sampaikan pesan buat yang perempuan, pendidikan itu penting, walaupun nanti kita bakal jadi ibu rumah tangga yang berbakti buat suami dan anak, karena kita mengejar surganya dari ridhonya Allah, tapi kita tetap harus berpendidikan, karena pendidikan itu penting. Ada saya pernah baca di artikel bahwa hal yang paling banyak diturunkan kepada anaknya dari seorang ibu itu adalah kecerdasan. Jadi anak yang cerdas itu lahir dari ibu yang cerdas juga. Iya, oke. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih banyak buat Kak Yami, buat Kak Rahmat dan Kak Radin. Oke, sahabat man sayang, mungkin cukup sekian aja bincang-bincang seru kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk narasumber kita. Mungkin kita tutup ya. Saya podcaster pada hari ini, saya Takizes Elva dan rekan saya Intan Larasati. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.